Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan Minanon Nihongo bab 1. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, ada subjek kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah des. Partikel wa ditulis h dalam hiragana dibaca wa saat menjadi partikel, berfungsi untuk menunjukkan subjek atau topik dalam suatu kalimat, dan partikel des atau imbuhan yang dipakai untuk akhir kata benda dan kata sifat positif untuk menghormati lawan bicara. Contohnya yang pertama, watashi wa Bobby des, saya adalah Bobby. Lalu yang kedua, watashi wa saya adalah Kaisaing des, pegawai kantor. Nah, untuk urutan menerjemahkannya dimulai dari sebelum partikel wa. Watashi wa saya adalah Bobby des, Bobby. Des di sini tidak perlu diterjemahkan karena tidak ada artinya. Sedangkan wa di sini sebagai penghubung subjek. Subjeknya adalah watashi. Yang kedua, subjek kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah jarimasen atau dewa arimasen. Jarimasen dan dewa arimasen memiliki fungsi yang sama untuk merubah kalimat positif menjadi negatif. Contohnya, watashi wa Bobby des, saya adalah Bobby. Negatifnya, watashi wa Bobby ja arimasen, saya bukan Bobby. Untuk yang kedua, watashi wa Kaisaing des, saya pegawai kantor. Negatifnya, watashi wa Kaisaing ja arimasen, saya bukan pegawai kantor. Lalu yang ketiga, ano hito wa Mira des, orang itu adalah Mira. Negatifnya, ano hito wa Mira ja arimasen, orang itu bukan Mira. Nah, jadi untuk merubah positif ke negatif cukup mudah, tinggal diganti aja des menjadi ja arimasen. Nah, yang ketiga, subjek kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah deska. Partikel ka diletakkan di akhir kalimat, dipakai untuk bertanya kepada lawan bicara. Rei, contohnya, yang pertama, Bobby sang wa igiri sujin deska, apakah saudara Bobby orang Inggris? Lalu yang kedua, Bobby sang wa isha deska, apakah saudara Bobby seorang dokter? Lalu yang ketiga, sono hito wa Sakurai sensei deska, apakah orang di sana adalah Pak Guru Sakurai? Nah, jadi untuk merubah positif menjadi kalimat tanya, cukup tambahkan ka di belakang des. Kalau positif kan des, kalau bertanya deska. Nah, yang keempat, ada kata benda ditambah mo. Mo artinya juga dipakai untuk menyatakan apabila pernyataan ke-1 sama dengan pernyataan kedua. Rei, contohnya, subjek kata benda 1 ditambah wa ditambah kata benda 2 ditambah kata benda 1 ditambah mo ditambah deska. Yang pertama, Bobby sang wa daigakusei des, Bobby adalah seorang mahasiswa. Nah, pernyataannya di sini daigakusei, seorang mahasiswa. Lalu dilanjutkan, Alisa sang mo daigakusei des, Alisa juga seorang mahasiswa. Kenapa di sini pakai mo bukan wa? Karena pernyataan pertama daigakusei sama pernyataan kedua sama. Apabila ada dua kata benda yang sama, pakai mo. Lalu contoh kedua, subjek kata benda 1 ditambah mo ditambah kata benda 2 ditambah des. Contohnya, percakapan dua orang ya ini. Si A bilang, watashi wa Amerika jin des, saya orang Amerika. Lalu si B menjawab, watashi mo Amerika jin des, saya juga orang Amerika. Nah, lalu yang kelima, kata benda ditambah no. Partikel no digunakan ketika kata benda bertemu dengan kata benda. Kata benda yang pertama atau yang depan menerangkan kata benda yang belakang. Rei, contoh, subjek ditambah wa ditambah kata benda 1 ditambah no ditambah kata benda 2 ditambah des. Contohnya, Alisa sang wa Indonesia go no sensei des, Alisa adalah guru bahasa Indonesia. Nah, untuk urutan menerjemahkannya dimulai dari yang ada partikel wa, Arisa sang, lalu mundur ke belakang. Alisa sang adalah sensei. Nah, setelah Alisa langsung ke belakang. Sensei, guru. Indonesia go no, bahasa Indonesia. Alisa sang wa Indonesia go no sensei des,
Alisa Sang adalah guru bahasa Indonesia. No, di sini untuk menjelaskan bahwa si Alisa ini guru bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, Bobby Sang wa watashi no tomodachi desu. Bobby adalah teman saya. Urutan menerjemahkannya sama, dimulai dari subjek yang ada partikel wa. Bobby Sang wa adalah tomodachi desu, teman saya. Lalu watashi no tomodachi adalah teman, lalu watashi adalah saya. Nah, untuk urutan menerjemahkannya dari depan ke belakang. Yang pertama, Arisa Sang wa Alisa adalah, lalu ke belakang sensei desu, seorang guru. Yang ketiga, Indonesia Go no bahasa Indonesia. Sampai sini semoga kalian paham. Jika kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan subscribe. Terima kasih.